Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Para saudaraku dan para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, salam sosmed selalu, salam silaturahmi dari Madiah, dari pulau yang sangat jauh sekali, yaitu di Kalimantan. Oke, di video kali ini kembali Madiah akan menganalisa akun Verbum Veritatis ya. Di sini dibawakan oleh Pak Diki Ngadas. Sebagaimana kita ketahui, Pak Diki Ngadas ini orang yang selalu mencoba untuk menyerang ajaran-ajaran Islam itu dari segi teori-teori maupun sejarah-sejarah dalam ajaran Islam itu yang dikorelasikannya kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Oke, sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Ustadz kita Insan Mokoginta itu telah mencoba untuk menarik perhatian para apologet maupun seseorang misionaris yang bernama Christian Priest. Karena sebagaimana kita ketahui, Christian Priest ini orang yang selalu menyerang ajaran Islam, baik itu dari segi Al-Quran, hadis maupun sejarah-sejarah Nabi. Itu dia berusaha serang segala penjuru baik dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, karena dia kalau saya nilai bisa menggarisbawahi makna-makna atau tafsir-tafsir Al-Quran itu gitu, sehingga dia mampu untuk mencoba menyerang di dalam posisi itu. Nah, kemudian Insan Mokoginta memberikan 6 pertanyaan kepada Christian Priest dengan hadiah mobil 5 BMW gratis buat Christian Priest apabila bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan Ustadz Mokoginta kepada Christian Priest yang beragama Kristen ini. Ternyata tidak terbukti dan tidak bisa dijawab sedikit pun apa yang disampaikan oleh Christian Priest. Malah di situ dia menyerang balik terhadap ajaran Islam. Nah, itu menandakan memang letak kelemahan dari konsep ajaran yang dimiliki oleh Christian Priest ini memang benar-benar tidak bisa ditolong gitu loh. Tidak bisa dijawab itu berarti tidak bisa ditolong, tak tertolong lagi. Makanya dia untuk mengeles atau menyangkal dari pertanyaan Ustadz Insan Mokoginta, dia selalu menyerang balik terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nah, terkait daripada itu, para apologet Kristen yang lokal di Indonesia juga berdialog, berlive pria dia di YouTube untuk membahas pertanyaan dari Ustadz Insan Mokoginta yang berhadiah 5 mobil BMW tersebut. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata tidak ada satupun juga dari apologet Kristen itu bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Insan Mokoginta. Itu intinya, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Nah, kemudian karena tidak bisa menjawab, ya salah satunya ya dibuatlah video seperti yang liar seperti ini, menyerang segala penjuru baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak apa yang ingin dicoba diserang dari Pak Diki Ngadas ini terhadap ajaran Islam. Yang dia coba untuk pendekatannya yaitu korelasi penyamaan katanya.
penyamaan dari ajaran, dari konsep orang yang bernama Rasul Paulus itu katanya. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau terlambat bisa menonton rekaman dari live pada malam ini. Oke, kita mulai. Nah, seperti yang sudah berkali-kali saya kemukakan bahwa tidak pernah ada bukti mengenai sesuatu apapun yang negatif mengenai Paulus di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis. Jadi kalau saudara hari ini bertanya kepada muslim yang mulutnya selalu dibuka lebar-lebar untuk mengatakan hal-hal negatif mengenai Rasul Paulus, apakah ada dalil yang jelas dari Quran atau dari hadis-hadis yang mengatakan sesuatu yang negatif mengenai Paulus? Mereka pasti tidak akan bisa tunjukkan itu. Sama sekali tidak bisa menunjukkan itu. Karena memang Quran dan hadis-hadis tidak satu kali pun menyinggung secara eksplisit mengenai Rasul Paulus. Meskipun kita bisa menduga secara kuat bahwa adalah mungkin bagi Muhammad pada abad ke-7 untuk dia pernah mendengar mengenai Rasul Paulus. Itu sesuatu yang mungkin Muhammad pernah mendengar tentang Rasul Paulus. Karena kita membaca di dalam Galatia pasal 1 ayat 17 bahwa Paulus pernah ada di padang gurun Arabia, itu kemungkinan di daerah Nabatea. Di padang gurun Arabia selama 3 tahun, kemudian setelah itu dia balik ke Yerusalem lalu berjumpa dengan Kefas, dengan Petrus, menumpang 15 hari di rumah Petrus, termasuk juga berjumpa dengan Rasul Yakobus. Jadi sangat mungkin bahwa ketika Paulus memberitakan Injil di Arabia, para mereka yang mendengar Injil dari pemberitaan Paulus itu tersebar sampai ke tempat di mana Muhammad hidup pada abad ke-7. Sesuatu yang mungkin, meskipun kita tidak bisa membuktikan itu secara positif. Nah, yang bisa kita buktikan adalah bahwa tidak pernah ada satupun, secuil pun lontaran yang bersifat negatif mengenai Muhammad, mengenai Paulus di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis. Bahkan yang menarik, seperti yang saudara sudah berkali-kali dengar dari Christian Prince, dalam komentarnya mengenai surat 36 ayat 14, para penafsir klasik, misalnya seperti Ibn Ishaq, kemudian Ibn Kathir dan Al-Qurtubi, dalam komentar mereka mengenai surat 36 ayat 14, mereka mengidentifikasi bahwa utusan ketiga yang diutus untuk memperkuat 2 utusan sebelumnya itu adalah Paulus. Jadi dalam komentar itu disebutkan mengenai Simon Petrus, kemudian yang ketiga itu adalah Bulus atau Paulus. Itu di dalam komentar Ibn Kathir. Meskipun itu bukan pandangan yang seragam di kalangan para penafsir klasik. Sebab kalau saudara membaca Oke. Di sini Madia langsung jawab dulu biar tidak terlalu melebar ke lain ya. Mengenai utusan yang ketiga di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu namanya bukan Paulus tapi Bulus. Jadi lain orang, namanya pun beda. Sedangkan Paulus pada saat itu pun bukan Paulus nama aslinya tapi Saulus. Jadi 3 nama ini walaupun mirip-mirip tapi berbeda gitu loh. Ada Saulus, ada Bulus, ada Paulus. Jadi jauh berbeda. Dan yang jadi catatan di sini bahwa Ibnu Katsir itu juga dia merekomendasikan catatan ini dari narasumber yang sangat lemah. Narasumber itu sangat lemah, makanya dia juga tidak terlalu bisa memfokuskan untuk mengangkat dari utusan-utusan ini menjadi suatu kaidah dalam
penafsiran yang kuat gitu loh. Karena dia juga menukil dari narasumber referensi yang sangat lemah itu sekali. Tapi bagaimanapun namanya juga sudah berbeda, berarti orangnya bisa dipastikan juga berbeda gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Amir al-Mikbas dari Ibn Abbas, 3 orang nama yang disebutkan itu berbeda dari yang disebutkan di dalam Ibn Ishaq, kemudian Ibn Kathir dan Al-Qurtubi. Ibn Abbas menyebutkan tentang Simon orang Kanaan, kemudian Thomas, dan utusan yang ketiga adalah Simon Petrus. Jadi Ibn Abbas tidak menyebutkan mengenai Rasul Paulus. Nah, itu adalah perbedaan identifikasi mengenai 3 orang utusan yang diutus ke suatu negeri, istilah dari Quran sendiri, yang menurut para penafsir Qurani, suatu negeri yang dimaksud adalah daerah Antioquia di Syria. Nah, kenapa para penafsir klasik ini, seperti Ibn Ishaq, Ibn Kathir, dan Al-Qurtubi, menyertakan nama Paulus sebagai identifikasi dari utusan ketiga di situ? Karena memang tidak ada satupun lontaran negatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga Muhammad di dalam hadis-hadisnya, yang memberikan komentar yang bersifat kritikan atau penolakan, resistensi terhadap Paulus dan ajaran-ajarannya. Simply tidak ada. Itu sebabnya para penafsir klasik ini tidak ragu-ragu untuk mengidentifikasi salah satu dari 3 orang utusan yang disebutkan dalam surat 36 ayat 14. Salah satu dari utusan itu adalah Rasul Paulus. Nah, itu adalah sesuatu yang saudara sudah biasa dengar dari Christian Prince. Tapi saya coba refresh itu supaya saudara diingatkan lagi. Dan in case kalau Muslim malam ini mau membuka mulut mereka untuk berbicara sesuatu yang bersifat negatif mengenai Paulus, mereka sebenarnya bukan menyerang kekristenan, mereka menyerang para penafsir klasik Quran sendiri. Bahkan mereka membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai sosok-sosok yang ignoran, yang tidak tahu apa-apa mengenai Paulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah mengkritik Paulus, Muhammad saja tidak pernah mengkritik Paulus, tapi Muslim masa kini mereka lebih maju, lebih kreatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad. Dan mereka setiap saat kalau mau mengkritik kekristenan, pasti orang nomor 1 yang mereka sebut sebagai pembohong, yang mereka sebut sebagai penipu, yang mereka sebut sebagai orang yang menyelewengkan ajaran asli dari Isa, itu adalah Rasul Paulus. Jadi Muslim masa kini perlu menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad dan bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menelpon Muhammad, Baginda Muhammad, kenapa dulu you tidak kritik Rasul Paulus? Itulah sebabnya sekarang kami membuka mulut melawan Paulus dan kami dianggap lebih pintar dari kalian berdua. Muslims, angkat teleponmu dan telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala, telepon Muhammad, bertanya kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua tidak pernah mengkritik Paulus, bahkan menyebut nama, melontarkan sesuatu yang negatif, secuil saja itu pun tidak ada di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis. Jadi sebelum kalian membuka mulut melawan kekristenan, kalian perlu membereskan dulu masalah itu. Tapi itu bukan. Oke, saya kira sudah sangat cukup jelas di dalam Al-Quran itu, di surah An-Nisa 157 itu gitu loh. Iya kan Pak Diki? Itu Al-Quran sangat cukup keras, sangat cukup jelas menggempur, menyerang pertahanan dari Paulus itu, yaitu bahwa Yesus atau Isa itu tidak disalib. Nah, ajaran Trinitas itu adalah ajaran Paulus. Oleh karena itu sangat cukup jelas secara tidak langsung dengan surah An-Nisa ayat 157 bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib, maka itu otomatis menyerang, mempermasalahkan ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu bahwa Tuhan itu bertrinitas. Nah, itu sudah sangat jelas, sangat cukup jelas. Mengapa Al-Quran tidak menyebut detail nama dari Paulus ini? Karena Paulus ini sebelum dia
digelari namanya Paulus, dia namanya Saulus gitu loh. Ya kan, dia dinamai gelari Saulus. Ada nama lainnya Saulus. Jadi Islam memang tidak menyebut, Al-Qur'an tidak menyebut namanya, hadis tidak menyebut karena nama orang ini berubah gitu loh. Jadi kalau berubah-ubah nanti itu apabila disebut namanya di dalam kitab-kitab suci dalam ajaran Islam maupun hadis, maka dikhawatirkan salah sasaran, tidak tepat sasaran itu. Maka karena itu serangan yang dilakukan dalam Islam itu menyerang ajarannya, termasuk ajaran Trinitas. Nah, ajaran yang tidak menjalankan syariah Nabi Ibrahim, ajaran yang menghempaskan atau membatalkan ajaran Taurat, itu yang mau dikembalikan Islam itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu bukan poin pembuktian saya di dalam sesi kuliah umum pada malam ini. Nah, saya memberi judul live ini dengan polosnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju dengan Paulus. Saya memberi judul ini karena pertama, Insan Mokoginta pernah membuat video dengan judul dengan polosnya Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Jadi judul ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengintonasikan judul yang pernah digunakan oleh Insan Mokoginta. Jadi kalau Muslim mau protes tentang judul ini, mereka harus pertama kali selotip mulut mereka dan pergi protes kepada Insan Mokoginta terlebih dahulu. Sebab yang memulai membuat judul model begini itu adalah Insan Mokoginta, dan itu ada di YouTube. Jadi kalau Muslim mau protes tentang judul ini, silakan pergi protes dahulu kepada Insan Mokoginta. Setelah kalian bereskan itu baru datang ke sini dan kita bicara. Jadi judul ini dimaksudkan untuk mengintonasikan sebuah judul yang pernah digunakan oleh Insan Mokoginta mengenai Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberi judul ini tidak berarti bahwa di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis, di dalam Quran khususnya, saya memberi judul ini tidak berarti bahwa di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut nama Rasul Paulus. Tidak pernah. Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, tidak satu kali pun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad menyinggung soal nama Paulus. Meski begitu, dengan pembacaan literer, pembacaan pada aspek linguistiknya, kita bisa mengidentifikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran pernah, dan bisa dibuktikan sekarang, pernah meminjam kategori linguistik dari Rasul Paulus mengenai Yesus, dan dia gunakan itu 11 kali di dalam Quran. Itu poin saya. Oke, mari kita buktikan aja nanti Pak Diki ya, apa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam linguistik atau bahasa dari Paulus ini untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam dari orang yang bernama Paulus itu. Kita buktikan aja nanti. Oke, go. Perlu ingat poin saya di dalam kuliah umum ini. Saya tidak menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut nama Rasul Paulus. Bukan itu poin saya. Tidak pernah ada itu. Tapi poin saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran menggunakan kata yang pernah dipopularkan oleh Rasul Paulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam itu, mengutip itu, dan menggunakannya di dalam Quran. Dan itulah yang akan saya buktikan di dalam sesi live pada malam ini. Dan aspek pembuktian ini atau poin pembuktian ini, saudara mungkin belum pernah dapatkan event dari Christian Prince. Event dari Christian Prince, kalian saya yakin belum pernah mendapatkan aspek pembuktian ini. Jadi saya berharap saudara memperhatikan runtut dan alur. Oke, di sini Madia akan jawab dulu ya, bahas dulu.
Mengapa Christian Priest tidak pernah melontarkan seperti argumen dari Pak Diki ini? Karena Christian Priest tahu bahwa aspek linguistik yang disampaikan oleh Pak Diki ini bakal terbantahkan dalam Islam itu sendiri gitu loh. Makanya dia nggak mau melontarkan pertanyaan seperti itu, argumen seperti yang disampaikan Pak Diki. Sebentar, coba Anda sampaikan apa yang aspek linguistik yang disamakan tersebut. Sebentar akan disanggah oleh Islam itu sendiri. Makanya Christian Priest tidak bakal mau seperti itu gitu loh. Lanjut dulu Pak Diki. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran pernah merujuk atau meminjam, menjadikan kategori fungsi linguistik bagi Yesus dari Rasul Paulus, lalu memasukkannya ke dalam Quran. Jadi pembuktian saya adalah pada aspek fungsi linguistik bagi salah satu gelar Yesus yang sangat penting, yaitu Kristus atau Kristus atau. Oke, ya sekarang kita buktikan ya Pak Diki ya, benar ndak Al-Quran itu meminjam fungsi linguistik dari Rasul Paulus itu, sehingga Allah mencoba untuk menyamakannya di dalam Al-Quran. Kita buktikan aja nanti. Oke, kita lanjut dulu argumen Anda. Yang diurapi atau juga yang bisa kita mengerti sebagai sebutan lain untuk Mesias. Jadi itu adalah poin pembuktian saya di dalam sesi kuliah pada malam ini. Saudara akan belajar sesuatu yang baru di dalam sesi ini. Nah, kita mulai dari kategori linguistik atau fungsi kebahasaan dari gelar Kristos di dalam bahasa Yunani, di dalam seluruh perjanjian baru, lalu di dalam surat-surat Paulus. Kemudian kita akan lihat bagaimana fungsi linguistik itu juga digunakan di dalam Quran, dan bisa dibuktikan bahwa ketika Quran menggunakan kategori linguistik itu, sebenarnya dia menggunakan itu karena meminjam, berhutang kepada kategori linguistik yang dipopularkan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara perlu memperhatikan poin-poin argumen itu. Kita mulai dari yang pertama. Nama atau gelar Kristos di dalam bahasa Yunani atau Kristus di dalam perjanjian baru itu digunakan sebanyak 570 kali. 570 kali di dalam seluruh perjanjian baru. Nah, dari 570 kali, 270 kali itu digunakan di dalam surat-surat Paulus. Jadi hampir 50% dari penggunaan kata Kristos atau Kristus bagi Yesus, hampir 50% itu digunakan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Nah, berangkat dari fakta itu, para Pauline theologians atau para scholars, para sarjana yang ahli dalam surat-surat Paulus, sejak abad ke-19 masuk dengan abad ke-20, berdiskusi atau berdebat mengenai apa fungsi linguistik, fungsi kebahasaan dari kata Kristos yang digunakan oleh Paulus di dalam surat-surat. Nah, umumnya ada dua posisi. Mengenai fungsi linguistik kata Kristos bagi Yesus di dalam surat-surat Paulus. Yang pertama, kata itu menurut sebagian scholar, sarjana, kata itu digunakan dengan fungsi titular, gelar, atau merujuk kepada peran. Jadi kata itu bukan nama, tapi peran atau fungsi atau gelar. Itu posisi yang pertama. Nah, posisi yang kedua adalah pandangan dari sebagian scholar bahwa kata Kristos itu digunakan dalam surat-surat Paulus dalam fungsi sebagai nama diri. Jadi Paulus menurut sebagian scholar menggunakan kata Kristos dalam kategori
personal name atau nama diri. Nah, itu adalah pandangan yang kedua mengenai fungsi linguistik, fungsi kebahasaan dari nama Kristus di dalam atau gelar Kristus bagi Yesus di dalam surat-surat Paulus. Tetapi pada tahun 2012, seorang profesor ahli perjanjian baru dan sejarah kekristenan mula-mula di University of Edinburgh bernama Matthew Novenson mempublikasikan sebuah buku berjudul Christ Among the Messiahs. Christ Among the Messiahs. Saudara ketik di Prophet Google, peace be upon him, Matthew Novenson, Christ Among the Messiahs. Saudara akan bisa langsung lihat bukunya. Nah, di dalam buku itu, Profesor Novenson membuktikan, dan saya kira itu pembuktian yang definitif, membuktikan bahwa kata Kristus bagi Yesus di dalam surat-surat Paulus itu digunakan bukan dalam kategori nama, bukan juga dalam kategori gelar, tapi apa yang disebut dengan honorific. Honorific. Nah, apa itu honorific? Honorific adalah sebuah sebutan yang punya fungsi baik sebagai nama sekaligus sebagai gelar. Jadi semacam kombinasi antara dua fungsi, fungsi nama dan fungsi gelar. Nah, sebelum saya jelaskan tentang itu, saya perlu ingatkan bahwa kata Kristus atau yang diurapi, yang juga digunakan untuk sebutan lain bagi Mesias, itu memang di dalam fungsi originalnya digunakan untuk bicara tentang gelar. Bicara tentang gelar. Nah, kalau itu gelar atau peran, maka siapa saja bisa disebut sebagai Kristus atau Mesias. Misalnya pada abad kedua, seseorang bernama Simon Bar Kokhba itu juga disebut sebagai Mesias. Jadi Mesias itu rujukannya atau orangnya bisa siapa saja. Karena itu gelar. Sama seperti gelar atau sebutan presiden, sebutan itu bisa merujuk kepada siapa saja yang menjabat sebagai presiden. Jadi pada zaman Soeharto, presidennya adalah Soeharto. Pada zaman Pak Jokowi, presidennya adalah Pak Jokowi, dan seterusnya. Nanti kalau ada pergantian presiden, maka orangnya berbeda. Itu adalah kategori fungsi peran bagi kata Kristus pada original konteks. Tetapi karena karakteristik yang sangat khusus dan tidak bisa diduplikasi, tidak bisa ditiru oleh siapapun, maka sebutan Kristus bagi Yesus itu kemudian lama-kelamaan menjadi sebutan yang bukan hanya punya fungsi gelar, tapi sekaligus menjadi nama diri. Sekaligus menjadi nama diri. Dan itu kita punya beberapa contoh di dalam sejarah sebelum Yesus lahir. Misalnya, saudara pernah dengar seseorang bernama Yudas Makabeus yang memimpin perang gerilya melawan Antiochus Epiphanes IV. Dia melakukan pemberontakan terhadap seorang penguasa Syria yang sangat kejam pada tahun 167 sampai dengan 160 Masehi. Nah, Makabeus itu bukan nama, tapi sebuah sebutan. Dalam bahasa Ibrani, kata itu berasal dari kata bahasa Ibrani Makebet yang berarti martil, palu, hemior. Jadi Yudas sang martil, kira-kira begitu. Jadi sebutan martil karena itu secara khusus dan tidak bisa diduplikasi, dimiliki oleh Yudas, maka lama-kelamaan sebutan martil itu menjadi menyatu dengan nama dia. Maka sampai sekarang orang menyebut namanya itu Yudas Makabeus. Padahal Makabeus itu bukan
bagian dari nama diri dari Yudas. Atau misalnya Antiochus Epiphanes IV yang dilawan oleh Yudas Makabeus. Kata Epiphanes itu kan sebenarnya sebutan, gelar. Tapi lama-kelamaan menjadi menyatu dengan Antiochus. Maka sampai sekarang orang menyebutnya Antiochus Epiphanes IV. Atau misalnya, saudara pasti pernah tahu nama. Oke, di sini Madia ingin menggarisbawahi dulu ya. Dari panjang lebar Pak Diki menceritakan, argumenkan mengenai nama dan gelar yang disandang oleh Yesus Kristus itu. Kemudian dia mencoba di sini mengalihkan atau membuat bahwa nama gelar itu bukan hanya nama gelar, tapi itu sudah bersatu dengan sebuah nama gitu loh, dengan nama panggilannya. Jadi intinya begini, intinya melebur, nama gelar dan nama diri itu sudah melebur menjadi satu, artinya tidak bisa dipisah lagi gitu loh. Itu sebenarnya tujuan dari Pak Diki ini dari panjang lebar dari tadi. Nah, kemudian dia mencoba mengkorelasikan bahwa ini juga terjadi pada ajaran Islam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya di dalam Al-Quran, yaitu dengan Al-Masih itu. Dia mencoba mengkorelasikannya ke situ. Coba kita lihat dulu panjang lebarnya ini. Sebenarnya tujuannya ke sana doang. Ya, tujuannya membuat bagaimana bahwa argumennya itu bisa termuat dalam peminjaman makna yang dia sampaikan tadi, bahwa Allah meminjam makna dari Rasul Paulus itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Kaisar Agustus, saudara pasti pernah tahu karena nama itu ada di dalam Perjanjian Baru. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya Agustus itu bukan namanya dia. Nama aslinya adalah Octavianus. Nama aslinya adalah Octavianus. Nanti pada tahun 27 sebelum Masehi, Kaisar Octavianus oleh senator Romawi diberi gelar Augustus. Dari bahasa Latin augere yang berarti yang tersohor. Jadi itu adalah gelar sebenarnya. Tapi lama-kelamaan gelar Agustus itu menjadi menyatu dengan dia. Sehingga orang menggunakan kata Agustus bukan lagi hanya sebagai gelar, tapi sekaligus sebagai nama. Bahkan sampai sekarang tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya nama sebenarnya dari kaisar itu adalah Octavianus, bukan Agustus. Agustus adalah gelar yang baru dia dapatkan pada tahun 27 sebelum Masehi oleh para senator Romawi. Nah, dari tadi Pak Diki mau mengkorelasikan panjang lebar, ujung-ujungnya sebenarnya dia ingin menyatukan nama Yesus dan Kristus itu bukan hanya sekedar nama gelar, tetapi nama diri yang tidak bisa terlepas dari orangnya itu sendiri. Itu aja sebenarnya tujuannya. Nah, kemudian dia mencoba untuk makna ini dikorelasikannya kepada nama Yesus atau Nabi Isa itu di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Analogi-analogi itu kita bisa paham kenapa pada masa Paulus, kira-kira 2 dekade setelah, 1 atau 2 dekade setelah Yesus naik ke surga, sebutan Kristus yang sebenarnya bisa digunakan untuk siapa saja, kemudian menjadi menyatu dengan nama diri Yesus. Maka orang bisa berkata Yesus Kristus, atau hanya bilang Kristus, atau menggunakan membaliknya Kristus Yesus, dan seterusnya. Karena kata Kristus itu bukan lagi hanya berfungsi sebagai gelar, tapi sekaligus menyatu dengan nama diri dari Yesus. Maka dia punya 2 fungsi sekaligus. Fungsi gelar sekaligus fungsi nama. Nah, itulah yang disebut oleh Profesor Novenson dengan kategori onomistik, kategori honorific. Nah, saudara perlu ingat baik-baik akan kategori itu. Saudara perlu ingat baik-baik akan kategori itu. Karena sebentar lagi saya akan memperlihatkan
bahwa kategori itu dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Nah, memang Oke, benarkah Allah Subhanahu wa taala meminjam kategori nama diri dan nama gelar itu tergabung dalam Isa itu? Benarkah itu yang disampaikan oleh Pak Diki ini? Dan mengapa Christian Peace tidak berani membawa jalur ini untuk menyerang ajaran Islam ke jalur nama dan gelar ini? Jawabannya ada sendiri di dalam Islam. Oke, mari kita simak dulu kelanjutan dari Pak Diki ini. Pauluslah yang pertama kali mulai menggunakan kata Kristus dalam kategori onomistik atau honorific seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita punya bukti, misalnya mulai dari sejak peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, kecenderungan untuk menggunakan kata Kristus Pak gereja mula-mula bahkan sebelum Paulus bertobat. Tetapi poin saya adalah ini, tetapi dunia ini kekristenan untuk penggunaan kata Kristus dalam kategori honorific kita dapatkan itu karena Pauluslah yang mempopularkan kategori itu di dalam ke-13 suratnya. Sebanyak 270 kali Paulus menggunakan kata Kristus dalam kategori honorific. Artinya kata yang punya fungsi nama diri sekaligus punya fungsi peran atau titular atau gelar. Jadi kata itu punya dua fungsi, fungsi nama dan fungsi gelar. Jadi kekristenan pasca Paulus mulai menggunakan kategori nama Kristus sebagai bagian dari nama diri Yesus. Itu karena dipopularkan secara luas melalui surat-surat Paulus. Karena saudara tahu, rasul yang paling banyak menulis tulisan dan dokumen yang masuk ke dalam kanon perjanjian baru itu adalah Paulus. Tidak kurang dari 13 surat itu berasal dari Paulus. Bahkan bisa lebih. Paulus bukan hanya menulis 13 surat. Saudara mungkin belum pernah dapat informasi ini, tapi Paulus bukan hanya menulis 13 surat. Sebab di dalam surat 1 Korintus, Paulus pernah bicara tentang suratnya mengenai orang-orang cabul. Kemudian di dalam surat 2 Korintus, Paulus bicara tentang surat air mata. Nah, surat mengenai orang-orang cabul dan surat air mata itu kita tidak punya. Itu surat itu hilang, kita tidak punya. Atau di dalam Kolose pasal 4 ayat 16, Paulus bicara tentang surat kepada jemaat di Laodikia. Surat kepada jemaat di Laodikia. Nah, kita tidak punya surat kepada jemaat di Laodikia. Sangat mungkin surat itu hilang. Jadi Paulus bukan hanya menulis 13 surat, tapi lebih dari itu. Namun yang kita punya sekarang 13 surat berasal dari Paulus. Di dalam 13 surat kanonik ini, Paulus menggunakan kata Kristus bagi Yesus dalam kategori honorific. Nah, itu adalah hasil riset dari Profesor Novenson di University of Edinburgh, dan saya percaya hasil riset itu secara definitif settle perdebatan mengenai fungsi linguistik nama Kristus bagi Yesus di dalam surat-surat Paulus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan polosnya menggunakan kategori ini di dalam Quran. Kita akan lihat. Oke. Nah, di sini Pak Diki mencoba untuk mengkorelasikan fungsi linguistik itulah yang fungsi linguistik dan nama dan gelar itu dia mencoba mengkorelasikannya dengan nama Isa Al-Masih. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala dengan polosnya menggunakan kategori ini di dalam Quran, tapi tidak memberikan catatan kaki. Tidak memberikan catatan kaki bahwa dia meminjam itu dari Paulus. Mungkin dia lupa menyebut nama Paulus sebagai referensi. Quran menggunakan istilah Al-Masih, Al-Masiyah yang ekuivalen dengan kata bahasa Yunani Kristos
di dalam perjanjian baru. Jadi Kristus dan Al-Masih itu adalah, Al-Masih adalah arabisasi dari kata Kristus dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam perjanjian baru. Nah, Quran menggunakan sebutan Al-Masih bagi Isa di dalam Quran sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Kita tidak ada waktu. Oke. Saya hanya menggarisbawahi di sini ya. Berarti dengan argumen Pak Diki mengatakan bahwa Yesus Kristus itu kemudian dia sandingkan dengan Isa Al-Masih, maka dalam posisi ini Pak Diki alirannya tidak jelas karena dia di posisi lain dia membedakan Isa dan Yesus, kemudian dalam posisi ini menyamakan Isa dan Yesus. Itu dulu untuk posisi Pak Diki saat ini dia menyamakan Isa dan Yesus itu. Nah, kemudian dia mempunyai kembali mengkorelasikan fungsi linguistis itu kepada nama dan gelar yang ada pada Yesus itu, katanya itu hasil pinjaman untuk Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Benar tidak? Mari kita buktikan. Melihat semua referensi itu satu persatu. Nanti saya hanya akan membahas 2 referensi saja untuk memperlihatkan koneksi antara fungsi linguistik itu di dalam Quran dan juga di dalam surat Paulus. Nah, sebanyak 11 kali kata Al-Masih digunakan di dalam Quran bagi Isa dan tidak merujuk kepada pribadi lain selain Isa. Artinya itu merupakan sebutan yang punya referen yang spesifik. Nah, di dalam dari 11 kali penggunaan kata atau sebutan Al-Masih bagi Isa di dalam Quran, kita akan melihat dua kategori dari penggunaan itu. Kita akan melihat 2 kategori dari penggunaan itu. Pertama, kita lihat di dalam surat 3 ayat 45. Surat 3 ayat 45, saya bacakan bagi kita sekalian. Saya gunakan terjemahan Kemenak RI. Ingatlah dalam kurung, terlalu banyak dalam kurung. Ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya," dalam kurung, "yaitu seorang putra, namanya," saudara perhatikan, "namanya Al-Masih Isa putra Maria." Saudara perlu perhatikan konstruksi. Oke. Di sini saya mau menggarisbawahi argumen Pak Diki mengenai dalam kurung tadi. Dalam kurung itu sekali lagi Pak Diki bukan mengoreksi. Dalam kurung itu bahwa itu membantu menjelaskan apa maksud dalam ayat yang sebelumnya itu gitu loh. Jadi dalam kurung itu membantu menegaskan kalimat sebelum dalam kurung itu yang maksudnya dalam kurung, karena inilah kelemahannya dalam terjemahan, dalam kitab terjemahan. Makna yang dalam bahasa aslinya itu belum tentu sama persis dalam terjemahan. Makanya dicarikan makna-makna yang mendekati, minimal mendekati dalam makna aslinya itu gitu loh. Makanya itulah gunanya teks original, teks dalam suatu kitab. Nah, ini berbeda dengan kitab Anda Pak Diki gitu loh. Jauh sekali. Kalau Anda mau original teks sangat jauh. Makanya di sini letak kelemahannya. Kalau mau tahu letak kelemahan kitab suci terjemahan, itu pasti maknanya itu banyak yang tidak sesuai dengan aslinya. Karena bahasa yang disampaikan kitab aslinya itu belum tentu ada di bahasa terjemahan gitu loh. Itu. Contohnya yang saya mau kasih tahu adalah makna wariduha. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan mendatangi, atau bisa juga menghamparkan, atau membentangkan, atau menampakkan. Nah, itu banyak sekali makna wariduha kalau dijabarkan. Nah, salah satu yang
kemarin mencoba menafsirkan sendiri seperti Tamparagi yang bodoh itu, dia menafsirkan bahwa wariduha itu memasuki neraka. Nah, itu yang salah betul, karena memasuki itu tidak ada dalam makna wariduha, memasuki tidak ada. Karena yang benar itu membentangkan, menghamparkan, karena belum masuk. Karena dalam bahasa Arab memasuk itu beda sekali bahasanya, bukan bahasa wariduha. Nah, ini ya, itu yang perlu tahu, bahwa kelemahan dari ajaran terjemahan itu sangat sulit untuk memaknai makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya. Makanya dicarikan makna-makna yang mendekatin. Nah, ini makna dalam kurung itu Pak Diki, biar tahu, oke? Nama bagi Isa di situ. Dia menggunakan kata Al-Masih duluan, diikuti dengan nama Isa, lalu nama yang sebutan yang menjelaskan, yaitu kata atau frasa putra Maria. Jadi Al-Masih, Isa, putra Maria. Itu adalah penggunaan kata Al-Masih di dalam surat 3 ayat 45. Nah, poin saya itu begini. Konstruksi Al-Masih Isa itu pasti bukan original name dari Yesus. Pasti bukan. Karena Al-Masih itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu peran, itu gelar, bukan nama. Bukan nama. Sama seperti presiden, sebutan presiden, itu bukan nama, itu adalah gelar. Tapi kalau ada seseorang yang semasa pemerintahannya, dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa, sangat khusus, tidak bisa diduplikasi, maka bisa saja istilah presiden itu digunakan secara spesifik, secara eksklusif bagi dia. Bisa saja. Jadi tidak mungkin nama original dari Isa adalah Al-Masih Isa putra Maria. Itu simply tidak mungkin. Simply tidak mungkin. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam Quran Al-Masih Isa itu digunakan sebagai sebuah nama? Digunakan sebagai sebuah nama karena Quran menggunakan Al-Masih di dalam ayat ini, surat 3 ayat 45. Al-Masih di dalam surat 3 ayat 45 dalam kategori honorific. Honorific berarti kata Al-Masih punya fungsi nama sekaligus punya fungsi gelar. Nah, saudara ingat tadi penjelasan saya mengenai fungsi honorific bagi kata Kristus di dalam surat-surat Paulus. Jadi, oke, saya sudah mengerti maksud Pak Diki di sini. Di sini saya langsung jelaskan aja bahwa di dalam ajaran Islam itu Al-Masih itu adalah sebutan orang yang pada masa itu bisa mengobatin orang sehingga dia mampu untuk menyembuhkan orang-orang itu dari penyakit-penyakitnya, Al-Masih itu. Jadi makna Al-Masih ini sangat rentan dengan suatu penyembuhan penyakit, pengobatan, dan berpetualang. Jadi di sini Al-Masih itu memang gelar, Pak Diki. Tapi gelar itu tidak melekat pada diri seseorang yang khusus seperti Isa Al-Masih. Itu dalam Islam. Jadi argumen Anda mengatakan gelar Al-Masih itu melekat pada diri Yesus atau Isa Al-Masih itu dalam ajaran Islam tertolak. Tidak benar seperti itu. Saya akan buktikan bahwa tidak hanya Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam yang mempunyai gelar Al-Masih. Jadi segala teori Anda yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meminjam linguistik mengenai gelar yang dalam ajaran agama Anda itu Kristus, sedangkan dalam Islam itu Al-Masih itu melekat pada diri Isa, kalau Anda melekat pada diri Yesus, itu tertolak dalam ajaran Islam. Karena yang bergelar namanya Al-Masih itu bukan hanya Isa, bukan hanya Nabi Isa Al-Masih, tetapi ada tokoh lain di dalam Islam itu yang bergelar namanya Dajjal, Ad-Dajjal, Al-Masih, Ad-Dajjal. Jadi ada dua sosok.
Jadi ini menolak segala argumen Pak Diki yang mengatakan gelar itu melekat pada diri Isa Al-Masih, itu sudah tertolak. Yang kedua, ini menghapus juga tuduhan dari Pak Diki bahwa Allah Subhanahu wa taala meminjam makna linguistik, makna gelar Al-Masih itu untuk memberi nama pada Isa Al-Masih itu doang. Karena ada nama lain dalam gelar Al-Masih itu adalah nama tokoh yang bernama Dajjal. Jadi semua ditolak, Pak Diki. Argumen Anda yang sejak dari awal berlepotan panjang banget menjelaskannya ke sana kemari dengan ujung-ujungnya cuman masalah ini, semua tertolak. Oke, kita lanjut dulu. Menggunakan sebutan Al-Masih Isa, konstruksi Al-Masih Isa, Al-Masih duluan baru Isa. Konstruksi itu hanya mungkin masuk akal dibaca kalau Al-Masih di situ digunakan dalam fungsi linguistik yang honorifik, yaitu punya kandungan makna nama diri sekaligus gelar. Tetapi itu pasti bukan original name dari Isa, pasti bukan original name dari Isa. Nah, pertanyaan, secara kronologis, para anti kronologi pasti logikanya kebalik-balik di sini. Tapi mari kita luruskan logika anti kronologis itu dengan mengajak mereka selalu untuk berpikir kronologis. Secara kronologis, Quran itu baru diturunkan, katakanlah begitu, pada abad ke-7. Lebih dari 600 tahun setelah Paulus. Nah, adalah masuk akal secara historika untuk berkesimpulan bahwa Quran menggunakan kategori honorific Al-Masih Isa bagi Isa. Quran menggunakan kategori itu dan dibaca atau didengar secara masuk akal oleh audiensnya pada abad ke-7 karena kategori itu telah pada abad ke-7. Satu kali lagi, Quran menggunakan kategori fungsi linguistik honorific Al-Masih Isa, dan itu menjadi masuk akal, make sense untuk dibaca oleh audiensnya atau didengar oleh audiensnya pada abad ke-7 karena kategori itu sudah familiar, sudah populer digunakan di kalangan kekristenan sampai pada abad ke-7. Oke, di sini langsung Madia akan jawab kembali dari argumen Pak Diki. Argumen Pak Diki mengenai linguistik bahwa nama dan gelar yang melekat pada diri Isa Al-Masih itu tidak sama atau tidak tergabung. Jadi ini menolak segala macam argumen Pak Diki yang mengatakan bahwa Al-Quran terpengaruh dari gaya linguistik yang ada pada sebelumnya itu, yaitu pada masa Paulus. Yang gaya linguistik yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu melekat nama gelar, sedangkan dalam Islam itu Isa Al-Masih itu gelar dan namanya melekat, itu tertolak. Karena apa? Karena dalam Islam gelar Al-Masih itu bukan hanya melekat pada diri Isa bin Maryam, tetapi gelar Al-Masih juga itu melekat pada diri Ad-Dajjal. Jadi ada dua nama yang melekat gelar Al-Masih itu, yaitu gelar Al-Masih Ad-Dajjal dan gelar Isa bin Maryam. Nah, dengan dua gelar ini berarti menolak segala tuduhan dari Pak Diki Ngadas yang mengatakan Allah itu meminjam segi linguistik atau dari segi gelar dan nama yang menyatu pada diri Isa atau Yesus Kristus itu. Ini sudah tertolak. Karena dalam Islam tidak. Islam malah ada dua gelar yang disandang oleh nama tersebut, yaitu Ad-Dajjal dan Isa Al-Masih. Ini sudah menolak semua itu Pak Diki. Nah, di sini bahwa Anda mencoba untuk menyerang dalam jalur ini tertolak. Makanya Christian Priest tidak bakal dia berani menyerang dalam posisi ini.
Karena dia sudah tahu bahwa nama Isa Al-Masih itu, nama gelar Al-Masih itu bukan hanya ada gelar Isa yang menyandang gelar Al-Masih, tetapi dia tahu bahwa ada tokoh lain namanya Ad-Dajjal yang menyandang gelar Al-Masih. Makanya Christian Priest dia tidak mau menyerang dalam posisi ini. Karena Anda tidak tahu ini, Pak Diki, makanya Anda mencoba mencari aspek linguistik dalam posisi gelar dan nama Isa Al-Masih itu pada ajaran Islam. Lanjut dulu. Dari mana orang-orang Kristen mendapatkan popularitas fungsi linguistik honorific bagi kata Kristus, dan mereka gunakan itu, kemudian itu menjadi familiar, menjadi populer, dan itulah sebabnya adalah masuk akal bagi audiens Quran untuk ketika mereka mendengar Al-Masih Isa, mereka mendengar itu secara masuk akal karena itu sudah populer. Dari mana popularitas itu didapatkan? Dari Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus. Jadi poin saya tolak kembali. Populer ini dikatakan Al-Masih bukan dari Rasul Paulus, karena ini dari Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Dan sedangkan Al-Masih ini juga populer, yaitu populer bahwa kalau ada tokoh yang namanya Dajjal, maka itu Al-Masih juga. Jadi tidak bisa Anda katakan bahwa Al-Masih itu hanya Yesus atau Isa Al-Masih kalau dalam ajaran Islam. Apapun yang Anda coba sandarkan ke dalam ajaran Islam, Pak Diki, ini sudah tertolak semua. Karena dengan adanya dua tokoh di dalam ajaran Islam yang bergelar Al-Masih, semua apapun yang Anda coba giring opini ke ajaran Islam akan tertolak. Betul. Oke, saya lanjut dulu ya. Subhanahu wa ta'ala mengutip dari Paulus, bukan mengutip secara langsung, tapi mengutip kategori itu dari orang-orang Kristen yang tersebar hidup di Saudi Arabia pada abad ke-7, dan itu sebabnya audiens dari Quran mendengar atau membaca Al-Masih Isa secara masuk akal karena itu sudah populer digunakan. Nah, populernya itu datangnya dari siapa? Siapa yang pertama kali mempopulerkan itu? Paulus. Rasul Paulus. Dalam ajaran Islam itu, Pak Diki, nama gelar Al-Masih itu bukan hanya populer pada diri Isa Al-Masih, tetapi di dalam Islam itu populer juga dengan namanya Dajjal. Karena Dajjal itu adalah makhluk yang sangat jahat yang nanti di akhir zaman akan datang yang menghancurkan tatanan kehidupan ajaran Islam itu sendiri. Makanya lebih populer Dajjal. Karena Dajjal ini yang orang Islam harus waspada karena dia bergelar Al-Masih juga gitu loh. Jadi Anda mencoba untuk mengkorelasikan dengan Isa Al-Masih itu pinjam dari Paulus, itu tertolak. Karena dalam ajaran Islam itu orang Islam lebih waspada terhadap tipu daya Dajjal ini. Oke, saya lanjut. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutip secara langsung dari Paulus, tapi dia mendapatkan kategori itu secara kronologis harus disimpulkan dari Paulus. Karena Pauluslah yang mempopulerkan kategori fungsi linguistik honorific bagi Kristus menjadi fungsi gelar sekaligus fungsi nama yang digunakan misalnya di dalam surat 3 ayat yang ke-45. Saya tolak kembali argumen Anda, Pak Diki. Alasan ajaran Islam bukan hanya fungsi linguistik itu hanya gelar dan nama yang tergabung dalam diri Isa atau Yesus itu, karena dalam Islam itu ada sebuah nama yang bernama Ad-Dajjal. Itu juga bergelar Al-Masih. Jadi apapun yang Anda coba sandingkan untuk mencoba menggiring opini bahwa nama gelar fungsi linguistik antara gelar Kristus dengan Al-Masih itu satu-satunya nama, terbantahkan kembali di dalam ajaran Islam. Hal yang sama juga bisa dibuktikan. Misalnya, ingat tadi saya bilang 11 kali loh, tapi kita hanya punya waktu yang sedikit, jadi saya hanya akan bahas 2 ayat Quran. Tadi surat 3 ayat 45.
Yang kedua, bukti yang kedua, kita bisa lihat di dalam surat 5 ayat 72. Surat 5 ayat 72 ini jauh lebih jelas fungsi honorific dari Al-Masih. Saya bacakan dari terjemahan Kemenak RI. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maria, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maria. Nah, saya sudah pernah membuat video bahwa konstruksi Allah adalah putra Maria. Itu adalah logical fallacy. Saya pikir itu adalah logical fallacy. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan logical fallacy di dalam surat 5 ayat 72. Sebab kekristenan tidak diizinkan dan tidak boleh mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maria. Tidak boleh. Secara logis itu tidak boleh. Saya sudah jelaskan itu di dalam video terdahulu. Jadi mengatakan bahwa Allah adalah putra Maria berarti Allah Subhanahu wa taala melakukan straw man fallacy di dalam ayat. Iya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa memang Isa bin Maryam atau Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Makanya Allah sudah menegaskan itu di dalam ayat tersebut, Pak Diki, gitu loh. Itu sebenarnya nggak bisa dibantah lagi gitu loh. Oke, lanjut dah. Dalam konstruksi. Tapi mari kita abaikan itu, kita skip itu dan fokus kepada fungsi honorific dari sebutan Al-Masih di dalam surat 5 ayat 72. Darah perhatikan, penulis Quran hanya menyatakan dialah Al-Masih putra Maria. Nah, apa yang tidak muncul di dalam konstruksi itu? Nama Isa. Dia tidak menggunakan nama diri Isa tapi dia sekadar menggunakan Al-Masih putra Maryam, atau kalau kita ganti istilah Al-Masih dengan, nah, konstruksi Kristus putra Maria itu harus tidak mungkin punya fungsi lain, harus berfungsi honorific, harus berfungsi honorific. Artinya dia punya fungsi nama sekaligus punya fungsi gelar. Nah, memang kita tidak bicara tentang bagaimana fungsi atau makna Mesias, Al-Masiyah di dalam Quran. Nanti itu ada sesi tersendiri. Tapi kita fokus kepada fungsi linguistik. Sebutan Al-Masih putra Maria itu secara linguistik harus fungsinya adalah fungsi honorific. Harus. Tidak mungkin dia punya fungsi linguistik yang lain. Harus punya fungsi linguistik. Fungsi nama sekaligus fungsi gelar. Nah, oke, langsung saya jawab kembali. Di dalam ajaran Islam itu tuduhan Anda bahwa fungsi linguistik itu harus sama-sama menyatu dalam fungsi nama dan gelar, itu semua sudah tertolak, Pak Diki. Mengapa? Karena nama fungsi gelar itu bukan hanya Isa Al-Masih yang diberi gelar Al-Masih, itu loh. Bukan hanya Nabi Isa yang dibunyi gelar Al-Masih, tetapi Ad-Dajjal pun diberi gelar Al-Masih. Oke. Dari mana sebutan itu didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya sebutan itu, fungsi honorific sekaligus fungsi gelar, menjadi masuk akal dimengerti oleh audiens Quran pada abad ke-7 kalau fungsi itu belum populer sebelumnya di kalangan para audiens. Kita tahu itu sudah populer karena pada abad pertama Rasul Paulus lah yang mempopulerkan fungsi honorific bagi nama gelar Kristus di dalam. Oke lah, kalau di ajaran agama Anda fungsi Kristus itu populer untuk nama yang melekat yaitu Yesus Kristus, itu oke lah kalau ajaran agama Anda. Tetapi kalau Anda mencoba mengkorelasikan ke dalam ajaran Islam, fungsi linguistik mengenai gelar dan nama tersebut tertolak. Sekali lagi Pak Diki ya, tertolak. Kenapa? Karena masih ada tokoh yang lain yang bergelar Al-Masih. Oke?
Perjanjian Baru. Paulus yang mempopulerkan fungsi linguistik itu. Jadi kalau hari ini saudara menggunakan sebutan Yesus Kristus, Kristus Yesus, atau Kristus, hari ini kalau saudara gunakan itu, fungsi linguistiknya sebagai honorific, nama sekaligus gelar itu. Saudara dapatkan itu, saudara berhutang kepada Rasul Paulus. Nah, penulis Quran juga berhutang kepada Rasul Paulus karena menggunakan kategori honorific Al-Masih Putra Maria di dalam Quran, yang tidak lain adalah fungsi honorific yang pertama kali dipopulerkan oleh Rasul Paulus di dalam ke-13. Oke. Di sini Anda mengatakan berhutang kepada Paulus mengenai fungsi linguistik nama gelar dan nama diri dari Isa Al-Masih tersebut. Dalam Islam merasa tidak berhutang kepada Padikia, karena Islam tidak memakai nama gelar itu hanya kepada Nabi Isa. Tidak memakai gelar itu hanya kepada tokoh yang disebut Isa bin Maryam, atau di dalam tokoh Anda Yesus Kristus itu tidak dipakai hanya itu gelarnya. Gelar itu Al-Masih itu juga dipakai kepada tokoh yang bernama Ad-Dajjal. Jadi segala klaim Anda mengenai peminjaman kata, berhutang segala macam itu tertolak. Ini saya setelkan dulu mengenai siapa tokoh sebenarnya yang bukan hanya Isa Al-Masih yang memakai nama gelar itu, tetapi ada tokoh lain yang berdajjal namanya. Ini saya tampilkan dulu biar Anda juga tidak terlalu bingung gitu loh mengenai ini. Oke. Sinar Media. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Ketika tasyahud akhir menjelang salam, Rasulullah Allahumma inni azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Anas. Oke, nah di sini sudah sangat jelas ya Pak Diki ya, bahwa ada tokoh lain yang diberi gelar Al-Masih, itu yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi segala argumen Anda yang mengatakan cenderung opini negatif terhadap Al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri tertolak semua. Jadi tidak ada pengaruh gelar apapun yang dicoba digayakan oleh Rasul Paulus yang seperti Anda argumenkan, tertolak. Kita lanjut dulu ini sebentar. Abu Hurairah, dalam bacaan doa tersebut Dajjal disebut sebagai Al-Masih, sedangkan sudah lumrah diketahui bahwa Nabi Isa juga disebut Al-Masih. Lalu, apa perbedaan status Al-Masih antara keduanya? Berikut arti gelar Al-Masih pada Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal yang dikutip dari kitab Ad-Durrul Mansur, Juz 2, halaman 198. Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Abu Hatim dari Ibrahim berkata, arti Al-Masih, gelar Nabi Isa alaihi salam, adalah orang yang sangat jujur. Ibnu Jarir dari Sa'id berkata, Nabi Isa digelari Al-Masih karena ia diusap dengan keberkahan, atau karena setiap usapannya mengandung keberkahan. Setiap penyakit yang beliau usap sembuh. Yahya bin Abdurrahman At-Thaqafi meriwayatkan, Nabi Isa adalah petualang. Dan saat pagi hari di tempat lainnya, karenanya ia digelari Al-Masih, atau karena beliau tidak beristri hingga terangkat ke langit. Disebutkan juga dalam kitab Al-Bahrul Madid, Juz 1, halaman 424. Al-Masih adalah objek karena beliau disucikan dari segala jenis kotoran, atau karena beliau diusap dengan keberkahan.
atau telapak kakinya terusap. Tiada bagian lekuk dari telapak kaki baginya. Dengan sayapnya dari godaan setan. Al-Masih, Dongguti wazan fa'ilun. Oke, nah di sini saya sudah tampilkan tadi bahwa ada dua tokoh ya Padikia yang bergelar Al-Masih. Jadi dengan dua tokoh ini semua sudah menolak dari argumen apapun tentang Anda mengenai linguistik gelar dan nama dalam tokoh yang Anda sebutkan, yaitu tokoh Yesus Kristus yang Anda katakan sebagai Tuhan dan Isa Al-Masih dalam ajaran Islam itu tertolak dengan fungsi ini karena ada dua gelar yang diberi gelar Al-Masih. Oke, lanjut dulu ya. Di dalam surat 3 ayat 45 tadi, Al-Masih putra Maryam itu ekuivalen dengan Kristus Yesus. Yang Paulus gunakan sangat banyak di dalam surat-suratnya. Misalnya Roma pasal 1 ayat 1, Paulus bilang begini, dari Paulus hamba Kristus Yesus. Atau kalau kita Arabisasi, dari Paulus hamba Al-Masih Isa, yang persis digunakan di dalam surat 3 ayat 45. Dan konstruksi Kristus Yesus itu sangat banyak muncul di dalam surat-surat Paulus. Saya sudah membahas itu di dalam buku tafsiran saya terhadap surat Filemon tentang kategori honorific bagi sebutan Kristus Yesus yang digunakan dalam surat-surat Paulus. Dan penulis Quran persis mengutip itu dan memasukkannya ke dalam Quran. Jadi you mengakui atau tidak, you legowo untuk mengakui atau tidak, bisa dibuktikan bahwa pernah di abad ke-7 di padang gurun Saudi Arabia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama tidak pernah satu kali pun mengkritik apalagi menista Rasul Paulus, tidak pernah satu kali pun. Dan kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti menjadikan Rasul Paulus sebagai referensi untuk kategori fungsi honorific Al-Masih di dalam Quran. Kalau saudara mau bantah itu, go ahead. Saya menanti bantahan Anda, tapi saya... Oke, di sini langsung saya bantah saja ya. Di dalam posisi ini Al-Quran sudah sangat jelas, ya kan? Dalam surah An-Nisa ayat 157 itu bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus. Maka otomatis dengan tidak matinya Yesus di kayu salib, maka ini juga membantah adanya ajaran Trinitas. Trinitas itu siapa? Trinitas itu ada ajaran Paulus. Nah, maka dalam posisi ini secara tidak langsung bila dikorelasikan dengan ajaran Trinitas, maka Al-Quran dan Islam sudah menjelaskan menentang ajaran Trinitas tersebut, gitu loh. Mengapa Al-Quran tidak menyebutkan nama dalam posisi ini? Karena pada masa itu nama yang disebut dengan Paulus itu belum bergelar nama Paulus, tetapi Saulus, gitu loh. Bukan Paulus tapi Saulus. Nah, jadi otomatis Al-Quran dalam posisi ini tidak mau menyebutkan nama, tetapi hanya membahas dan menyerang ajaran yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157 itu, tentang bahwa yang disalib itu bukan Yesus, artinya atau orang yang diserupakan. Nah, dengan demikian orang yang setelah itu membantah kembali ajaran Trinitas, karena otomatis tertolak ajaran Trinitas. Mengenai fungsi linguinitas atau gelar dan nama di dalam gelar dan nama dalam memberi nama Isa atau Yesus itu melekat pada diri Isa atau Yesus itu juga terbantahkan di dalam ajaran Islam. Ini fakta dan data saya sampaikan bahwa bukan hanya Isa yang diberi gelar dalam Islam itu Al-Masih, tetapi ada nama lain yaitu Ad-Dajjal. Jadi fungsi di sini sangat jelas bahwa bukan hanya Isa
tetapi Dajjal juga bergelar Al-Masih. Jadi segala apapun yang Anda coba gambarkan fungsi linguistik yang menyerupai Rasul Paulus yang Anda katakan itu terbantahkan di dalam ajaran Islam. Oke, jadi dengan demikian contoh judul video yang Anda tampilkan dengan polosnya Allah Subhanahu wa taala itu terbantahkan. Oke, Pak Diki, lanjut sebentar. Pastikan Anda akan blunder, Anda tidak bisa membantah itu. Karena bisa dibuktikan dari sejarah berdasarkan kronologi bahwa kategori honorific itu pertama kali dipopulerkan oleh Rasul Paulus, dan itu bukan opini saya pribadi. Itu hasil riset kesarjanaan yang diterima sebagai hasil riset yang masih berbuat dosa dan sebagainya. Sehingga pada waktu definitif settle perdebatan mengenai fungsi nama sebutan Kristus bagi Yesus di dalam surat-surat Paulus. Jadi kalau saudara hari ini merasa ditelanjangi, lalu mulai muncul ide untuk membantah saya, siapkan bukti yang valid. Bukti, jangan cuma ngoceh dan jangan cuma mengklaim. Siapkan bukti, karena saya sudah membuktikan sebutan Al-Masih di dalam Quran yang digunakan sebanyak 11 kali di dalam Quran. Nah, itu adalah kesimpulan dari sesi live pada malam ini, dan saya akan menggunakan 10 menit untuk mengambil pertanyaan. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi detailnya berbeda. Tadi saya kutipkan dari surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 157 sampai ayat 158. Maaf ya, ayat 105 sampai 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan ungkapan yang luar biasa di sini. Kenapa? Tadi saya mendengar imam membaca ayat yang sangat luar biasa yang termaktub di dalam surah As-Saff, surah 61 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di sini nanti ada meeting point di sini. Pada ayat ini Allah berkata wa qaulihim, dan kami semua berkata, wa qaulihim, dan ucapan mereka, dan ucapan-ucapan mereka. Wa qaulihim ini menunjuk pada apa yang dikatakan oleh ahlul kitab. Wa qaulihim, dan mereka berkata. Mereka berkata ini siapa? Yakni kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi berkata, dan perkataan ini bukan perkataan biasa. Ini merupakan perkataan kolektif yang kemudian menjadi keyakinan kolektif. Jadi bukan perkataan satu orang, tapi perkataan berjamaah. Dan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ada dokumentasinya. Dokumentasinya sampai hari ini masih dapat kita baca. Jadi meskipun dokumen ini tertulis pada abad ke-5 Masehi, tepatnya tahun 500 dokumen ini dibukukan, ternyata
ketika Quran yang diwahyukan oleh oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lahir tahun 571 Masehi, berarti abad ke-6. Sementara dokumen yang memuat pernyataan mereka tadi itu tahun 500 Masehi. Berarti ada selisih jarak 100 tahun atau kira-kira 1 abad jaraknya sebelum Islam datang. Apa yang menjadi keyakinan kolektif dan itu berarti diimani secara bersama oleh kaum Yahudi? Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ayat ini agak unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Quran itu bukan tanpa sebab ketika menggunakan istilah-istilah tertentu. Di sini menggunakan istilah Al-Masih. Kenapa? Ayat ini tidak menggunakan ungkapan Masihan, tetapi menggunakan ungkapan Al-Masih. Kalau saya katakan dengan contoh lain, kalau ada orang Arab mengatakan baitun atau baitan, itu maksudnya satu rumah. Dan rumah itu rumah yang mana? Umum. Tidak diketahui, artinya betul-betul umum. Sedangkan kalau dikatakan al-bait, berarti itu rumah sudah diketahui secara khusus, bukan rumah-rumah yang lain. Berarti sudah khusus. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di sini. Wa qaulihim inna qatalnal masih. Dan ucapan mereka yang menjadi keyakinan kolektif tadi apa? Inna qatalnal masih. Kami telah membunuh Masih yang itu. Siapa itu Masih yang itu? Nah, ini persoalan di dalam tafsir-tafsir yang sering barangkali didengar oleh para jamaah. Ringkasnya begini. Ulama-ulama kita berbeda pendapat mengenai Masih al-Masih. Dari kata apa istilah itu muncul? Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini berasal dari bahasa yang bukan Arab tapi diarabkan. Kalau saya ditanya, mana yang betul Ustadz? Kalau saya ditanya, sebetulnya ini bukan asli bahasa Arab, tapi istilah yang bukan Arab yang kemudian diarabkan. Sebab kalau ini istilah Arab asli, itu artinya macam-macam. Ada yang bermakna berjalan, ada yang bermakna ya sebetulnya tidak begitu jelas. Tapi kalau ini dihubungkan dengan siapa pemilik gelar Al-Masih, ternyata itu menunjuk pada Isa. Dan sementara Isa itu bukan orang Arab, tetapi orang Ibrani yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuan Quran. Artinya secara latar sejarah beliau bukan Arab, tapi orang Ibrani, penutur bahasa Ibrani, maka istilah Masih di situ pasti bukan berasal dari bahasa Arab, tapi pasti berasal dari bahasa Ibrani. Nah, apa arti Al-Masih dalam bahasa Ibrani? Sementara istilah Isa itu kalau bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Sementara dalam bahasa Ibrani, Al-Masih itu tidak disebut Al-Masih, tapi disebut Hamesiyah. Ha itu menunjuk istilah al kalau dalam bahasa Arab. Misalnya habait, kalau bahasa Arabnya al-bait. Hakishe, kalau bahasa Arabnya al-kursi. Ini hamisgate, bahasa Arabnya al-masjid. Jadi kalau al-masih itu hamesiyah. Nah, dalam bahasa Suryani tidak disebut sebagai hamesiyah, tapi mesiho. Mesiho, hamesiho, mesiho, di mesiho. Saya kutipkan dari satu ayat yang termaktub di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-1. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Paneka daftar pangatawana Isa al-Masih toronanna Dawud toronanna Ibrahim. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Tahu bahasa Inggrisnya? Nah, ini bahasa Inggris Timur. Nah, tapi kalau bahasa aslinya, bahasa Suryani,
Ini keyakinan bersama. Semua orang-orang Kristen ketika dia berdakwah, maksudnya Yesus Kristus ketika berdakwah itu pakai bahasa Suryani. Ketika disalibkan pun menurut keyakinan mereka juga berbicara dalam bahasa Suryani. Apa buktinya? Eli Eli lama sabaktani. Nah, itu bahasa Suryani. Kalau bahasa Arabnya ilahi ilahi limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu artinya. Nah, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, bahasa Suryaninya bunyinya begini. Elle yeledute, Yeso de Mesiho, breh David, breh Abraham. Elle yeledute, nah, istilah yeledute, bahasa Suryani, itu bahasa Arabnya sama dengan maulid. Yeled. Elle yeledute, inilah silsilah kelahiran. Siapa? Isa de Mesiho, yakni bahasa Arabnya Isa al-Masih. Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Abraham. Jadi kalau dalam bahasa Suryani disebut Isa de Mesiho, bahasa Arabnya al-Masih, lengkapnya Isa al-Masih, bahasa Suryaninya, bahasa Ibraninya Hamasiyah. Nah, tadi ada ayat unik yang dibaca oleh imam kita tadi. Kalau kita perhatikan baik-baik. Ada dua nabi yang disebutkan dalam bacaan imam tadi. Ya. Satu merujuk pada tokoh besar yang bernama Moshe Rabbeinu alaihissalam, yakni Musa alaihissalam. Moshe kalau bahasa Ibraninya, Arabnya Musa. Dan yang kedua Isa ibnu Maryam. Tetapi dua orang ini ketika berdakwah kepada umatnya menggunakan ungkapan yang berbeda. Kalau Musa bicara kepada kaumnya dengan ungkapan ya qaumi, di situ menggunakan ungkapan ya qaumi. Kemudian dilanjutkan dengan anni rasulullahi ilaikum, kalau tidak salah ayatnya. Anni rasulullahi ilaikum. Aku ini sesungguhnya seorang rasul bagi kalian. Tapi menggunakan ungkapan ya qaumi. Sementara nabi yang lain, yakni Isa ibnu Maryam, bicara ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini sesungguhnya seorang rasul bagi kalian. Ini apa maksudnya? Pernyataannya kok berbeda? Berarti ini ada sesuatu yang patut direnungkan kita bersama. Dan memang betul kalau kita buka tafsir-tafsir selalu memberikan analisa yang cukup luar biasa penjelasannya. Kalau istilah ya qaumi dengan ya bani Israel, ini jelas secara teologis, secara substansi maknanya berbeda. Meskipun sasaran umatnya sama. Kalau Musa bicara ya qaumi, wahai kaumku, ini kebiasaan bangsa-bangsa di Timur Tengah, mau Arab, mau Ibrani, mau Akkadia, mau Fenisia, bangsa-bangsa di Timur Tengah, nisbat nasab seseorang itu merujuk pada jalur laki-laki, bukan merujuk pada jalur perempuan. Makanya kalau ada orang-orang Arab, mesti nasabnya itu nyambung ke atas. Nabi kita saja itu nasabnya nyambung ke atas. Sahabat Nabi kita pun juga nyambungnya ke atas, itu garis laki-laki. Misalnya Sayyidina Abu Bakar bin Kuhafah. Nah, Kuhafah itu nama laki-laki. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Khattab itu laki-laki. Kemudian Sayyidina Utsman ibn Affan. Affan itu laki-laki. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Abi Talib itu laki-laki. Nabi kita pun nasabnya ke atas, laki-laki semua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Laki-laki semua. Dan juga Ibrani, bangsa Ibrani, Yahudi pun nasabnya ke jalur laki-laki. Musa itu jalurnya laki-laki. Makanya dalam
agama Yahudi disebut Moshe ben Amram. Amram itu nama laki-laki. Jadi bapaknya jelas. Siapa bapaknya? Jelas, Musa itu. Maka beliau mengatakan, ya kau tanda kutip tidak jelas. Kenapa? Karena bapaknya tidak ada. Makanya dia disebut Isa ibnu Maryam. Tidak disebut Isa ibn siapa? Nggak disebut. Tidak ada penyebutan siapa beliau. Jadi Isa ibn Maryam. Ini aneh dalam Quran ini. Seharusnya bukan Isa ibn Maryam pengakuan, tapi pernyataan penolakan, penyangkalan. Berarti mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih, bukan mengakui bahwa beliau itu Al-Masih, bukan mengakui bahwa beliau benar-benar Al-Masih, tapi menganggapnya beliau itu benar-benar Al-Masih palsu. Menurut siapa? Menurut iman Yahudi. Kemudian disebutkan lagi dengan ungkapan Isa ibnu Maryam. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa memang betul-betul mereka ini tidak mengakui karena disandarkan kepada ibunya. Dan Quran pun betul-betul luar biasa memberikan informasi. Dalam surah Maryam itu ada potongan ayat bunyinya begini, ketika menuduh si Maryam itu di hadapan ulama-ulama Yahudi. Jadi ulama-ulama Yahudi datang bersama-sama dengan gengnya. Kemudian di situ Maryam didakwa sambil menggendong bayinya. Mungkin pernah mendengar itu, saya kira jamaah. Kemudian apa yang dikatakan mereka? Mereka mengatakan dengan ungkapan wa ma kana ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Itu maksudnya bukan menandakan bahwa menuduh ibunya pezina, bukan. Tapi maksudnya kenapa ibumu itu bukan pezina tapi kamu kok berzina? Itu maksudnya begitu. Ini bahasa sastra Timur Tengah begitu. Jadi kalau ibumu bukan pezina tapi kenapa kamu kok berzina? Kalau bahasa Arabnya wa ma kana ummuki baghiyah. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Karena bapaknya tadi tidak jelas. Berzina dengan seorang serdadu Romawi yang bernama Pantera. Dan itulah keyakinan yang luar biasa yang diakui oleh mereka sendiri. Dan apa yang mereka yakini itu sebetulnya ada sesuatu pesan yang hampir mirip sebagaimana yang termaktub di dalam kitab saudara kita kaum Nasrani. Kitab kaum Nasrani itu, ini yang saya bawa. Pernah lihat kitab ini? Enggak pernah, baru kali ini. Nah, baru kali ini. Ini terjemahan saja. Sebetulnya aslinya ya dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Ini saya kutipkan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai seterusnya, bunyinya begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini ayat sering dibaca di gereja, sering dibaca. Tapi seringkali pendeta-pendeta tidak menjelaskan secara konkret kenapa ada rencana Yusuf mau menceraikan Maryam. Apa motifnya? Tidak dijelaskan. Sebetulnya ini sudah bisa digali informasi. Memang Yusuf mau menceraikan Maryam, ada sesuatu. Sebab kalau tidak ada sesuatu, tidak mungkin dia bermaksud untuk menceraikannya. Kemudian ayat ini berlanjut. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksudnya untuk menceraikan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, keturunan Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi seandainya dia tidak bermimpi dari malaikat tadi, maka Yusuf pasti mau menceraikan Maryam. Apa motifnya menceraikan itu? Karena memang sejak awal ini manusia perempuan yang bernama Maryam telah mengandung. Mengandung dari siapa? Normal manusia kalau ada anak perempuan mengandung itu pasti ada yang melakukannya. Dan siapa yang melakukannya itu? Itulah sebabnya Yusuf berencana untuk menceraikan. Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Itu mau menceraikan dia. Dan ini yang tidak dijelaskan. Cuma di sini ada mata rantai dengan Quran juga ketika menuduh Maryam sebagai wa makanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan sebagai seorang pezina. Ada mata rantai. Dan di dalam kitab Talmud yang saya sebut tahun 500 Masehi tadi itu, Maryam itu disebut dengan gelar yang sangat istimewa dalam tanda kutip dalam ajaran agama Yahudi. Disebut apa? Disebut hastada. Apa itu stada? Itu ringkasan dari kata satid dami ba'ala. Apa itu satid dami ba'ala? Satid itu artinya sang perempuan. Dami ba'ala yang tidak setia kepada suaminya. Jadi ada mata rantai di dalam 3 dokumen di sini. Quran menyebut wa ma kanat ummuki baghiyah. Kemudian kitab agama Nasrani menyebut mau menceraikan itu, dan Talmud menyebut satid dami ba'ala, sang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Jadi memang disebut Maryam ini luar biasa. Kenapa? Pernah nggak kita bertanya kenapa namanya kok Maryam? Pernah nggak kita bertanya? Ternyata Maryam itu dalam bahasa Ibrani artinya ada hubungan dengan peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ibunya sejak awal menginginkan anak yang dikandung nanti itu laki-laki. Tapi Allah menghadiahkan anaknya perempuan. Dan dalam tradisi Yahudi anak perempuan itu aib. Karena begitu aibnya, sebagai kenang-kenangan yang melekat dalam hidupnya, maka anak itu diberi nama Maryam. Tahu apa arti Maryam? Maryam itu artinya pahit, getir. Tapi kalau di sini jadi aneh, roti Maryam itu kan manis. Iya kan? Roti Maryam itu kebanyakan enak, iya kan? Tapi arti Maryam itu artinya pahit, getir. Jadi kalau ada di antara kita, saudara kita, anak kita, maksudnya anaknya bernama Maryam, itu berarti ada pengalaman pahit, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Tapi kalau nggak tahu, wah ini itu masalah itu. Quran itu luar biasa. Nama itu bukan sekedar nama. Kenapa namanya kok Ishak? Nama anak Ibrahim bernama Ishak. Kenapa? Karena yang namanya Sarah itu sudah tua, mandul. Kemudian Ibrahim kedatangan tamu, ternyata itu malaikat. Kemudian memberitakan akan nanti kelahiran anak bagi Ibrahim melalui benihnya Sarah. Sarah yang perempuan dan mandul itu kemudian tertawa. Di balik tabir dia merasa, ini aneh, kenapa bisa mungkin saya hamil? Sebagai tanda bahwa yang mustahil itu tidak mustahil, maka anak itu dikasih nama Ishak. Apa Ishak? Tertawa. Jadi Quran itu bukan sekedar nama, tapi ada sesuatu makna. Makanya ketika disebut ungkapan, dan atas ucapan mereka kami telah membunuh Al-Masih yang bernama Isa, putranya si Maryam itu menunjukkan penolakan ya. Yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah itu, mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Pengakuan mereka saya hanya menirukan saja ya. Kemudian Allah menjawabnya apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ini kenapa Allah menggunakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu? Ini dua ungkapan yang berbeda. Wa ma qataluhu artinya itu mereka sebetulnya tidak membunuhnya. Itu secara umum. Membunuh berarti
prosesnya kematian fisik. Kematian fisik, bukan kematian rohani. Bukan kematian hati, tapi kematian fisik. Ada beleger, tahu Kak, saya ngomong geleger tahu ya. Ada manusia yang terbunuh, betul-betul terbunuh, mati secara fisik. Ini secara umum. Kemudian dikhususkan lagi, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Jadi khusus. Kalau diterjemahkan begini, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak membunuh dengan cara disalib. Jadi ini lebih konkret. Tapi ada orang yang betul-betul memahami ayat ini agak berbeda. Kenapa? Ada yang mengatakan memang yang terbunuh itu Isa, tapi kemudian tidak mati, tapi hanya pingsan. Nah, ini keyakinan orang agama sesat itu, Ahmadiyah. Nah, itu meyakini bahwa Isa itu memang disalib, tetapi tidak mati, hanya pingsan. Nah, ini tidak benar. Ini Quran membantah itu. Wa maqtaluhu, mereka tidak membunuhnya secara umum, apalagi membunuh dengan cara disalibkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan dia kepada mereka. Berarti ada orang lain yang disalibkan dan yang terbunuh di kayu salib. Nah, disinilah ada meeting point keyakinan kita antara Muslim, Yahudi dan Kristen. Keyakinannya apa? Memang ada orang yang disalib, memang ada. Ada peristiwa sejarah penyalipan, ada orang yang disalibkan itu dan mati. Tapi mengenai siapa yang disalibkan, nah itu detailnya berbeda. Jadi di dalam Quran ini memberikan informasi ada orang yang disalibkan itu dan mati, betul-betul mati. Kalau menurut keyakinan Yahudi, dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Jadi mereka mengatakan kalau yang disalibkan itu memang bukan Al-Masih, tapi mereka mengakui bahwa itu Isa, tapi di Isa bukan Al-Masih yang betul, tapi Al-Masih yang palsu. Makanya dia berkeyakinan dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Yang kedua, keyakinan Islam. Dia yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tapi orang lain. Keyakinan Kristen, dia yang disalibkan itu Isa Al-Masih. Nah, detailnya ini beda. Siapa yang disalibkan berbeda. Nah, itulah keunikan tiga agama ini. Kemudian Allah melanjutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai peristiwa penyalipan itu benar-benar dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh, tidak ada bagi mereka pengetahuan kecuali hanya merupakan prasangka. Kemudian Allah mengatakan wa ma qataluhu yaqina, dan mereka sebetulnya benar-benar tidak membunuh secara yakin. Jadi inilah penjelasan Quran. Kemudian dilanjutkan begini, barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah telah merofaknya kepadanya. Allah telah merofaknya kepadanya. Ini perselisihan juga. Ada yang mengatakan rofa itu artinya dia diangkat, tapi diangkat derajatnya. Tapi kalau saya ditanya apakah betul ini diangkat derajatnya, tidak benar. Ini tidak diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajatnya itu maknanya makna rohani. Sementara ayat sebelumnya itu maknanya fisik, mati secara fisik. Maka di sini diangkat juga secara fisik. Jadi tidak mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau ayat yang sebelumnya, inna qatalal masih, kami telah membunuh al-masih secara fisik, maka Allah membantah merofaknya itu pasti merofak, mengangkat secara fisik. Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofa secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat
Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari, kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus masuk ke Yerusalem seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain. Tetapi Markus tidak menyebut, Lukas tidak menyebut, Yohanes tidak menyebut. Sejarawan Yahudi abad pertama yakni Flavius Josephus juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu. Tidak ada kebangkitan itu. Berarti ini hanya merupakan
hayalan dari Matius saja. Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan itu betul-betul dokumennya tidak valid. Hanya merupakan zon, angan-angan saja. Dan sebagaimana Quran juga mengatakan begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini Quran sudah mengatakan begitu. Mengatakan apa? Bahwa kita percaya adanya orang yang luar biasa, yakni Isa Al-Masih, tapi diyakini secara keliru. Dan ini kita harus luruskan. Sebab jangan sampai kita menjadi korban mengutip ayat-ayat Quran seperti ini, nanti diselewengkan. Seperti kasus yang menimpa pada Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu, saya kira kita tahu semua. Orang yang ya cukup lumayan dia mengenai Quran, tahu. Dan itu kalau berdakwah kepada kita umat Islam itu pakai Quran, pakai hadis. Nah kalau ini kita tidak tahu penjelasannya, wah bisa diselewengkan itu oleh Saifuddin Ibrahim. Dan faktanya betul, dia betul-betul mau melakukan kristenisasi itu luar biasa. Melalui apa? Melalui Quran dan melalui hadis. Betul-betul melalui Quran dan hadis. Makanya kalau dikatakan di antara kita oleh orang-orang yang bukan kita ya, di antara kaum Kristiani itu selalu mengutip ayat. Biasanya begini, ayo coba cari dalam Al-Quran orang yang bergelar Al-Masih selain Yesus. Ayo cari, selain Yesus sendiri ada nggak? Maka kita, orang awam pasti mengatakan begini, oh ya memang tidak ada, kecuali hanya Isa Al-Masih. Begitu kan? Nah dari sini kemudian kita dijerat. Apa penjeratannya? Kamu tahu nggak apa artinya Al-Masih? Nggak tahu saya. Al-Masih itu artinya juru selamat. Jadi kalau yang menjadi juru selamat satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Nabimu sendiri itu nggak bisa menyelamatkan. Makanya dia nggak bergelar Al-Masih. Maka ikutlah Yesus. Jangan ikut Muhammad. Nah, kena kan? Kena.